cara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Nah, kalau ditanya gimana sih KDRT di Indonesia, apalagi di Palembang gitu Iya. ya. KDRT di Palembang atau di Indonesia itu seperti gunung es. Walaupun sebenarnya ada beberapa penelitian dia Mhm. melandai. Mhm. Di masa pandemi itu sayang sekali ya, itu KDRT itu meningkat. Ya, jadi ada beberapa banyak faktor. Nanti mungkin kita jelaskan. Mhm. Eh, Salah satunya misalnya ekonomi dan sebagainya. Nah, kenapa saya bilang KDRT seperti fenomena gunung es? Mhm. Karena yang terlihat di permukaan itu hanya sedikit saja. Sedangkan kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu sangat banyak sekali. Bahkan ada budaya menormalisasi, merasionalisasikan suatu perbuatan yang jahat tersebut menjadi biasa saja. Apa ini ada pengaruhnya juga mungkin gara-gara orang menyangka KDRT ini adalah bagian dari konflik rumah tangga? Ya, itu Mas, menarik sekali. Jadi memang KDRT ini banyak yang menganggap itu hanyalah permasalahan rumah tangga. Aha. Nah, itu yang stigma negatif yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, kalau misalnya dia itu hanya konflik rumah tangga, jadi istri atau Mhm. suami ataupun nanti korbannya ya. Jadi Mhm. korbannya tadi bukan hanya wanita. Saya teruskan sedikit bahwa korbannya itu ada bisa 3 ruang lingkupnya, baik dia sebagai korban maupun pelaku. Yang pertama itu adalah suami, istri dan anak, itu jelas sekali. Jadi bisa saja suami sebagai pelaku, istri sebagai korban atau sebaliknya. Sebaliknya. Nah, ada yang kedua nih. Jadi keluarga yang karena dia ikatan darah, yang karena dia persusuan, yang Mhm. tinggal dan menetap di dalam suatu rumah tangga. Dan terakhir menariknya, yang nomor 3 ini adalah yang banyak tidak diketahui orang, bahwa pembantu atau pekerja rumah tangga yang tinggal dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. Nah, kenapa KDRT dianggap sebagai permasalahan domestik? Ya karena tadi ya banyak budaya misalnya menganggap ada budaya-budaya negatif yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum. Mhm. Padahal secara tegas ya di tahun 2004 memang KDRT bukan lagi permasalahan rumah tangga. Jadi di sini ada peran negara yang turun tangan ya melalui perpanjangannya penegak hukum dan juga lembaga-lembaga sosial untuk melakukan perlindungan terhadap korbannya, karena KDRT itu merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau Strafbarveit. Oke. Itu Mas. Jadi KDRT itu bukan masalah domestik, tapi dia masalah negara. Apalagi dinamika kehidupan ya. Iya, Jangan betul. mengatasnamakan namanya. Iya, betul betul. Heeh, Ada pasang surut orang bilang biasa. heeh. Tidak bisa juga dinormalkan seperti itu ya Mbak Nisa ya. Iya, Oke. menormalkan itulah yang menyebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sangat sulit untuk ditanggulangi. Oke. Tapi tidak sedikit juga ya yang istilahnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki. Ya, betul. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, Aha. dan ini menggemparkan Indonesia ya sebenarnya, viral. Jadi di Indonesia ini kan sedikit-sedikit viral ya. Nah, jadi ada seseorang itu kalau nggak salah PNS di daerah mana ya, dia jadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari istrinya. Dari istri. Apakah boleh? Jelasnya boleh, karena dia ruang lingkupnya termasuk Ya. juga suami, bukan hanya istri. Walaupun di pasal 1 itu dijelaskan bahwa terutama wanita, karena dia berbasis gender tadi. Jadi memang tidak bisa dipandang sebagai gender wanita yang lebih sering mendapat kekerasan dalam rumah tangga, terlebih lagi anak ya, seperti itu Mbak Nisa ya. Iya, Laki-laki tidak menutup tidak kemungkinan. menutup kemungkinan. Oke, tapi yang seperti apa untuk kekerasan dari laki-laki, nanti kita lanjut lagi Mbak Nisa. Ada yang Baik. bergabung mungkin ya. Halo Pro 1, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pro 1, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak De Sumantri di Woi Pak De Lahat. Sumantri, apa kabarnya Pak De? Alhamdulillah, pangesunipun nggih. Alhamdulillah bisa gabung Menarik. Pak D ya. Pak D, Ini saya mau silakan. tanya sama narasumber itu ya. Heeh. Jadi pada waktu zaman Covid itu, zaman Covid ada warga saya tuh lebih kurang 13 gitu. Yang 13 ya. Jadi rata-rata itu yang mendapat ini tuh kaum laki-laki. Itu termasuk bukan itu maksudnya apa tuh, KDRT bukan, itu dia minta cerai sama sang suami. Eh, Masalah ekonomi ya, saya bilang kan suamimu kan ngojek, ada yang jualan, pendapatan kan itu agak merosot, saya bilang gitu ya. Lantas ya si sang istri ya minta cerai, minta pisah ya. Sampai akhirnya lakinya tuh, suaminya tuh marah-marah, akhirnya ribut dalam rumah tangga. Tapi setelah mereka datang, saya nasihati dan sebagainya. Alhamdulillah yang dari 13 itu yang 4 itu enggak ini,
tidak bisa, harus pisah ada. Yang lainnya tuh alhamdulillah ya kembali lagi rujuk ya. Ya, coba saya nasihati gimana lihat anak nggak kamu kasihan sama dia, nanti yang menjadi korban anak itu. Betul. Nah iya. Jadi saya pengen tanya itu termasuk KDRT tidak itu kalau laki-laki diteror itu masalah ekonomi itu pada umumnya pada waktu ini Bang Aris ya zaman COVID itu ya 13 warga saya itu ya. Ibu Nesa jadi juga sudah bilang tadi justru yang meningkat itu pada saat COVID itu. Ya, pada Pak saat De. COVID ya. Nah sekarang ya Oke. alhamdulillah mereka itu ya rujuk Sudah kembali, rukun. rukun kembali setelah terima kasih Pak De ya gitu aja. Ya itu termasuk KDRT bukan itu Bang Haris. Oke, kita tanyalah Saya tanya sama Ibu narasumber. Nesa langsung Itu ya Pak aja ya. Bang Haris ya. Oke, Ya, Pak De, Pak De. ucapkan matur nuwun batun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah ini nih sama ya baru saja saya Iya. tanyakan. Ini kalau untuk kasus laki-laki sendiri yang masuk KDRT ini yang seperti apa ini Bu Nesa? Oke, baik Mas Haris ya. Ya. Menarik sekali ya dari Pak D Sumantri. Salam kenal Pak D. Jadi gini, apakah itu termasuk KDRT? Jadi tadi di awal dijelaskan bahwa ada 4 tuh jenis KDRT, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Kalau ditanya apakah dia menyerang psikis itu termasuk KDRT? Jawabannya iya. Bahwa korbannya laki-laki, apakah bisa termasuk KDRT? Jawabannya juga iya. Nah, tapi memang ya kekerasan psikis ini kan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, ancaman sehingga kehilangan percaya diri. Tadi ya masalah ekonomi tuh percaya diri Iya. masuk tuh unsurnya. Kehilangan kesempatan untuk bertindak, kesehariannya terganggu juga sampai menimbulkan psikis berat. Nah, kejahatan psikis ini, KDRT psikis ini dibagi lagi nih. Jadi ringan sampai ke berat. Nah, yang ditanya Pak D tadi itu sebenarnya kalau kita teliti lagi itu termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga psikis yang menimbulkan psikisnya ringan, yang tidak sampai menimbulkan tapi tergantung ya, nanti ada ahli sendiri. Jadi gini, kekerasan psikis itu sangat sulit untuk dibuktikan dalam proses peradilan pidana atau criminal justice system. Tapi bagi kekerasan psikis yang menimbulkan Trauma. gangguan Ya. tapinya ringan ya itu termasuk delik aduan. Yang bisa mengadukan itu hanyalah korban. Karena dia sifatnya subjektif nih. Misal Mas, ada orang yang senang dibilang kurus ya. Ya. Tapi di satu sisi misalnya dia dihina-hina, kurus jadinya sedih kan. Nah, oleh karena itu dia termasuk delik aduan. Yang bisa merasakan apakah itu suatu kejahatan atau tindak pidana itu adalah orangnya sendiri. Jadi makanya dia dimasukkan ke dalam delik aduan kalau KDRT-nya yang tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Aha. Nah, jadi kalau ditanya apakah dia termasuk KDRT, ya jawabannya iya. Tapi balik lagi tadi, kalau dibicarakan sebagai tindak pidana, ya dapat unsur-unsur tindak pidana itu kan banyak ya. Nah, jadi bukan hanya perbuatannya, tapi juga apakah ada mens reanya, niat jahat dan sebagainya gitu. Itu. Jadi memang ada tahap-tahapan sebenarnya. Jangan mentang-mentang KDRT langsung lapor seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar. Karena Oke. kita ingat beberapa tahun yang lalu ada suami mabuk ya, masih ingat mungkin Mas ya? Ya. Suami mabuk terus dia dimarahin istrinya, dia yang malah ngelapor flying victim, dia yang di KDRT. Padahal tujuan istrinya tuh baik. Mungkin kalau misalnya suaminya mabuk misalnya terus dimarahin, apakah dia langsung jadi KDRT psikis? Ya nggak bisa juga karena ada unsur-unsur dalam tindak pidana yang Betul. harus terpenuhi. Jadi memang ada bukti-bukti otentik juga, bukan hanya Iya. sekedar delik aduan ya. Iya, delik aduan. Tapi kalau delik aduan sendiri apa bisa diproses lebih lanjut ini? Oke, baik, makasih Mas. Jadi delik aduan itu kan kelah delik ya. Delik aduan itu hanya korban yang bisa mengadukan dan syarat sah penuntutan itu ada pada pengaduan. Apakah bisa diproses? Ya bisa diproses kalau ada pengaduan dari korban. Jadi Oke. kalau misalnya nih Pak D Sumantri tadi ngeliat tuh ada tetangganya yang dihina-hina tuh, tapi dia psikis dalam ruang lingkup ringan ya, yang tidak mengganggu aktivitas. Nah Pak D ini misalnya dia ingin melaporkan karena dia delik aduan nggak bisa. Hanya korban yang bisa mengadukan. Nah, kalau orang lain, nah itu delik biasa. Ada nggak delik biasa di dalam KDRT? Ada. Jadi dia dibagi dua. Kalau dia psikisnya dalam ruang lingkup berat ya sampai trauma dan sebagainya, dia sebagai delik biasa. Termasuk juga Oke. kekerasan fisik. Kalau misalnya dia menimbulkan luka berat, jadi delik biasa. Oke. Tapi apa yang ditanyakan sama Pak Sumantri tadi benar memang itu ya Benar, kekerasan. benar. Tapi harus terpenuhi dulu unsur. Terpenuhi dulu unsur Jangan sampai itu misalnya tadi. mabuk, dimarahin, terus tiba-tiba jadinya KDRT. Oke. Iya, Tapi tadi sudah rukun. Oh, sudah rukun, Sudah alhamdulillah. rukun Iya, tadi ya Pak D ya.
Oke, baik pendengar, kita masih berlanjut ini, Mbak Neisa. Ada 2 pertanyaan juga, ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp kita yang sudah masuk. Ingin bertanya langsung siang hari ini. Selamat siang, saya ingin menyapa untuk ini nih, Ibu Neisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari. Ibu Sari ya. Ini izin bertanya. Tante saya sering dihina atau diancam oleh suaminya. Sehingga tante ini stres dan sering ke dokter psikolog. Tapi ketika mau mengajukan cerai, dia dibujuk lagi oleh suaminya. Apakah tante saya bisa melapor ke polisi dan bagaimana buktinya, Bu? Soalnya tidak ada bukti luka fisik. Terima kasih. Oke, ya Ini Mas nih, Haris, ini juga menarik hampir ya. sama ya. Jadi salah satu kendala dalam penegakan hukum KDRT salah satunya adalah sulit dalam pembuktian. Tadi ya. Iya, sulit dalam pembuktian. Mungkin kalau kita lihat fisik bisa ada visum et repertum ya, atau kekerasan seksual bisa banyak ya, jadi bisa visum dan sebagainya. Ya. Nah, jadi tapi kalau jadi permasalahan kalau dia psikis ini kan tidak terlihat, tapi dia tidak luka. Tapi kalau kita lihat lagi, kita teliti, psikis ini menimbulkan dampak yang lebih luas, bisa sampai ke psikiater. Betul, Nah, betul. Dan dalam hukum acara pidana, ya, dalam sistem peradilan pidana, kita menggunakan pembuktian negatif, ya, negatif adult. Jadi dia harus dengan 2 alat bukti ditambah dengan ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, yang jadi masalah kayak mana nih psikis? Nah, alhamdulillah ya, Undang-Undang KDRT, PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dia menaungi. Jadi ada solusinya nih di pasal 55. Di pasal 55 itu cukup dengan 1 keterangan korban dan ditambah dengan 1 alat bukti lain. Kalau biasanya dalam hukum acara pidana dia dengan 2 alat bukti, dia cukup dengan 1 keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lain. Nah, jadi ini juga ada beberapa yang bisa diupayakan. Bagaimana sih cara membuktikannya? Kalau tadi pernah ke psikolog atau psikiater itu lebih mudah. Jadi namanya kalau di dalam fisik ada visum et repertum, kalau di dalam psikis itu ada namanya visum et repertum psychiatrum atau visum et psychiatric. Nah, dia itu nanti sebagai alat bukti surat. Dan bahkan psikiaternya ini bisa didatangkan sebagai saksi ahli. Karena alat bukti dalam hukum acara pidana ada 5. Ada saksi, ahli ya, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Itu yang harus dipenuhi dulu. Itu minimal 2. Minimal 2. Iya. Dan juga kalau dalam hukum acara biasa, ya maksudnya yang bukan di KDRT, dia namanya unus testis nullus testis. Jadi 1 saksi bukan saksi. Tapi alhamdulillah kan tadi ada lex specialis derogat lehe generale, diatur secara khusus dan eksplisit di dalam pasal 55 bahwa untuk kekerasan dalam rumah tangga itu boleh cuma dengan saksi korban ditambah dengan 1 alat bukti lain. Jadi boleh 1 saksi. Oke. Jadi dari Mbak Sari ini kalau ditanya apa boleh tante saya melapor polisi? Jelas boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Iya, sangat boleh. Apalagi kalau sudah ke psikiater berarti berat. Itu bukan lagi delik aduan. Jadi siapapun bisa melaporkan. Mbak Sarinya mau melaporkan ya boleh. Oke, bukan hanya sekedar delik aduan ya sekali lagi ya Mbak Nisa ya. Karena dia sudah berat kan kalau ke psikiater itu kan. Oke. Kalau dia ringan itu ya tadi memaki, misalnya ada banyak sekali sekarang kan child grooming ada ya. Betul. Banyak sekali. Oke, kalau untuk sekedar banding-banding kata orang mending dicaci maki ataupun juga dihina-dina seperti itu dibandingkan dengan luka fisik. Karena jadi kalau perbandingan seperti itu mending luka fisik atau luka batin gitu. Iya, sebenarnya luka batin itu lebih parah ya. Nah, makanya lebih Kalau sulit sembuh kan? bisa pakai ini ya, antiseptik segala macam kan, pakai obat. Tapi kalau fisikis dia kan harus ke psikiater. Dan itu seperti tadi nanti meledak di terakhir. Dampaknya lebih dampaknya lama nanti kepada anaknya. Betul sekali. Kalau dibiarkan terus-menerus. Iya. Nah, ini Mbak Sari mungkin jawabnya bisa tercerahkan ya. Ini cukup banyak loh yang bertanya, Mbak Nisa. Izin bertanya, saya Ibu Lina di kampus ya. Ingin menanyakan mengenai KDRT. Ada keluarga kami yang sering menjadi korban kekerasan suaminya. Bisa dibilang itu KDRT. Nah, keluarga kami ini telah melaporkan suaminya ke kepolisian dan sudah diproses ini, Bu Nisa. Yang ingin ditanyakan, apabila keluarga kami ini memaafkan suaminya atau berdamai dan ingin bersama lagi dengan suaminya, apakah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang KDRT ini dapat dibatalkan karena keluarga kami ini memaafkan suaminya gitu? Ya,
Mungkin saya tidak bicara dari psikolog ya, karena itu bukan Mhm. keilmuan saya ya. Karena Jadi sudah dilaporkan ya? iya, jadi ada love bombing segala macam ya. Karena memang Ya, ya. korban KDRT itu biasanya dia akan berulang terus-menerus ya. Tapi saya nggak Iya. bicara tentang psikologisnya. Mhm. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, balik lagi tadi. Jadi kekerasan fisik itu kan ada banyak tahap jenisnya ya. Mhm. Kekerasan yang tidak menimbulkan sampai aktivitas menimbulkan gangguan pada aktivitas keseharian itu nanti termasuk delik aduan. Mhm, Nah, kita iya. lihat lagi nih, Bu Lina ini keluarganya ini apakah dia si istrinya ini sampai menimbulkan luka berat misalnya. Kalau luka berat dia delik biasa kan? Dan yang perlu diingat kalau delik aduan itu bisa dicabut, delik biasa itu tidak bisa dicabut laporannya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi kalau misalnya fisiknya sampai luka berat bahkan sampai menimbulkan kematian, itu tidak bisa dicabut. Ya, itu laporan deliknya delik biasa. Nah, tapi sekarang ya jadi ada beberapa upaya restoratif justice ya di dalam KDRT. Nah, walaupun sebenarnya tidak semua, yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua tindak pidana itu boleh diupayakan restoratif justice di berbagai tingkatan. Nah, kalau tadi balik lagi tadi, jadi pertanyaannya kurang jelas. Kalau dia luka fisiknya ringan ya atau tidak menimbulkan luka, dia bisa dicabut karena dia termasuk aduan. Tapi kalau dia sampai berat, berarti dia masuk tetap dalam proses peradilan pidana. Walaupun ada Oke. upaya yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dengan restoratif justice. Restoratif justice itu dia penyelesaian perkara di luar persidangan yang melibatkan korban, pelaku, dan juga masyarakat. Mhm. Yang mana tujuan utamanya itu adalah pemulihan korban kepada keadaan semula. Walaupun sulit sebenarnya pemulihan korban untuk tetap kembali kepada keadaan semula. Oke. Itu bisa dihentikan. Jadi bisa berdamai dan Bisa ditarik berdamai. lagi laporan tadi. Tapi tergantung jenis tindak pidananya. Tapi kalau sudah diproses bagaimana, Mbak? Oh ya, tadi tergantung jenisnya lagi. Tergantung jenis Anggaplah lagi dia ini ya. berat nih ya, gitu ya. Mhm. Nah, ada beberapa yang tidak boleh dilakukan restoratif justice. Oh, gitu. Jadi restoratif justice ini hanya beberapa tindak pidana ya, termasuk ancamannya, tergantung dari tingkatannya. Mhm. Jadi di dalam Perkap itu res RG diatur ya, dan juga di dalam peraturan kejaksaan ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nah, untuk KDRT kalau dia masih bisa ringan atau sedang, mungkin masih bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kalau sudah berat sampai kematian itu tidak bisa. Oh, begitu. Jadi kalau sudah terlambat untuk ditarik kembali itu ya. Iya, kalau dia masih bersama itu kan itu lain lagi ya. Tapi bagaimana kalau berat ternyata sudah diproses dan sudah diputuskan, tapi ternyata memaafkan, apakah akan mendapat keringanan? Oh, keringanan. Oke. Jadi hakim itu menjatuhkan putusan ya. Itu tadi ya dengan kepastian hukum ya. Jadi gitu ya. Ya. Jadi apakah diringan, ada namanya alasan peringan pidana dan alasan pemberat pidana. Mhm. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ada perdamaian. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan hakim atau ratio decidendinya untuk menjatuhkan lebih ringan. Lebih ringan, tapi tidak dengan menjatuhkan bebas atau free spread. Oke. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Tapi hakim juga tadi ya menjatuhkan putusan bukan hanya dengan kepastian hukum tapi juga dengan keadilan itu kan. Dan juga kemanfaatan. Jadi Oke. mungkin bisa diringankan tapi kalau untuk dibebaskan tidak. Oke, baik, itu jawabannya untuk Ibu Lina ya, Bu Lina ya. Apakah Bu Lina. hukuman yang diatur dalam undang KDRT dapat dibatalkan karena keluarga memaafkan suami? Itu Iya. tergantung tadi. Iya. Ya. Tapi harus dilihat juga bagaimana konteksnya juga ya, Bu ya. Konteksnya. Bagaimana benar. sampai sejauh mana untuk Sejauh prosesnya ya. Iya, karena kalau dia dimaafkan, misalnya ya, dia dibebaskan dan itu akan berulang dan berakibat fatal ya. Baru-baru ini kan ada KDRT ya yang menyebabkan kematian di daerah mana itu kan. Betul. Nah, itu dampak yang lebih Luar biasa lagi. Itu menghilangkan nyawa. Nah, itu sulit. Kalau sekedar laporan saja kemungkinan masih bisa ya untuk ditarik kembali ya. Aduan itu Delik yang aduan, ya. kalau delik aduan. Tapi kalau laporan dia nggak bisa dicabut. Tapi Nah, memang itu ada dia. upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan perdamaian Perdamaian restoratif tadi. justice tadi. Oke, semoga bisa tercerahkan ini Bu Lina ya. Ada juga pertanyaan dari ini pertanyaan secara umum ini Ibu Nisa. Jadi selamat siang Ibu, yang saya mau tanyakan apakah termasuk KDRT kalau kita menghukum anak karena kenakalan? Hukumnya. Jadi emosi orang tuanya gitu ngelihat Iya. kenakalan. Jadi orang tua sekarang susah untuk mendidik anaknya, takut dilaporkan.
Misalnya orang tua memukul anaknya, ini sudah bisa dilaporkan. Tidak sedikit juga yang seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah ini gimana pandangan dari hukumnya nih Oh, Bu? dari hukum. Oke, baik ya, terima kasih. Mm-mm. Jadi tidak semua ya yang untuk misalnya menertibkan itu merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mhm. Jadi semua unsur itu harus terpenuhi. Ada unsur sifat melawan hukum, niatnya juga ya, mens rea-nya dia ada niat jahat. Mhm, ya. Kalau misalnya dia untuk kebaikan, dia menghukum ya, tapi bukan dengan menampar, maksudnya sampai kekerasan fisik. Ya, Ya. kalau kekerasan fisik jelas ya, itu bisa masuk ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Tapi kalau misalnya dia mendisiplinkan, misalnya kalau tidak belajar terus dia disuruh tidak boleh nonton TV, ya. Jadi kalau misalnya terlalu luas seperti itu ya semua KDRT ya. Takutnya nanti Betul. bagaimana generasi kita ke depannya. Ya, jadi untuk terpenuhinya satu tindak pidana ya, itu kan strafbarvid itu dia harus bukan hanya perbuatan tapi ada niat jahat. Nah ini. Ya, niat jahatnya di sini yang harus terpenuhi juga. Mhm. Nah itu kalau dia cuma menertibkan itu tidak bisa termasuk ke dalam KDRT. Betul. Tapi balik lagi tadi kalau dia yang dia sampai luka-luka, misalnya anaknya ini ada Sampai yang lebam-lebam terakhir, iya, gitu. itu kan sama pamannya itu ya, kesian. Kalau saya dulu ingatnya pada masa kita dulu mungkin Iya, Ari bener. Anggara ya Bu ya. Oh iya benar, Ari Anggara dan ya benar-benar ya itu kan sampai meninggal ya. Sampai meninggal dulu. Ya, dan banyak sebenarnya. Heeh. Tapi Itu- karena anak ini kan sulit dia untuk melaporkan Iya, karena takut, betul sekali. itu yang kesian. Dan juga kebanyakan juga masih memandang kejadian di internal itu kalau harus keluar itu merupakan aib. Iya, Bu, ya. betul. Bukan hanya anak, sebenarnya istri juga. Istri juga takut terutama. melaporkan karena takut nanti tidak bisa perekonomiannya tidak stabil, terus ya. aib, takut disalahin, victim blaming. Itu kan banyak Oke. ya. Jadi Bu Maria, ini lihat-lihat konteksnya dulu Bu. Kalau misalkan untuk memberi pelajaran sampai lebam-lebam, sampai biru-biru itu masuk KDRT. KDRT jelas itu KDRT. Iya, betul. Tapi kalau sekedar pukul, tapi istilahnya pukul sayang gitu ya Sayang, orang, iya. karena memang harus meluruskan. Nah ini, tapi ada juga loh kalau misalkan anaknya yang melawan ternyata anaknya ini melapor ternyata. Oh, melapor itu ada ya kejadiannya. Ada pasti kejadian Iya, kayak iya, gitu benar-benar kan? ada di Instagram kalau nggak salah. Betul Iya, sekali, dia sampai karena melapor kena ke marah polisi. terus. Itu gimana Curhat. laporan dari anaknya tuh? Iya, laporan anaknya sebenarnya pasti diterima ya, karena kan tidak boleh menolak ya atas dasar tidak ada aturan hukum kan kalau dalam Betul. penegakan hukum pidana itu. Nah jadi ya tapi nanti dilihat lagi kan, apakah memang memenuhi. Nanti makanya di dalam proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana itu dia ada namanya penyelidikan. Penyelidikan itu kan di gatekeeper dalam proses peradilan pidana itu adalah polisi. Di dalam penyelidikan ini ditentukan apakah dalam suatu peristiwa itu adakah unsur tindak pidananya atau tidak. Jadi nggak bisa langsung masuk aja. Kalau ternyata bukan tindak pidana, dia stop. Tapi kalau dia merupakan tindak pidana, dia lanjut ke tahapan penyidikan. Oke, jadi masih bisa diawali dengan hal-hal Difilter terlebih dahulu, difilter ya, terlebih dibuktikan dahulu. terlebih dahulu oleh Kalau polisi. langsung lapor langsung eksekusi, Iya. wah bahaya juga ya. Penuh nanti Kena penjara. semua gitu. Kena semua. Nanti bilang A aja langsung ini lah lapor. Iya, terus luka batin Iya, sedikit-dikit, luka psikis. Apalagi anak sekarang kan ini apa ya, mental health ya. Mental health. Dikit-dikit healing ya. Iya benar. Ada syarat dan ketentuan. Iya, syarat dan ketentuan harus semua unsur terpenuhi. Betul. Oke, lanjut lagi nih pertanyaannya. Ini Bu Nisa dari Selamat Siang. Izin bertanya, Ibu, saya Mardan dari Tanjung Barangan. Menarik mengenai KDRT ini karena sering dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita. Ini saya mau menanyakan, saya mempunyai tetangga di dekat rumah. Si anaknya ini sering dimarahi oleh ayahnya dengan kata-kata kasar, ini Bu Nisa. Dan sampai sering memohon ampun. Itu kedengaran sampai ke rumah kami. Ayahnya bilang itu untuk mengajari anaknya. Apakah itu termasuk KDRT juga nggak ya? Selanjutnya terkait hal tersebut, saya selaku tetangga harus melakukan apa jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar hukum lah terkait dengan si anak tersebut. Karena kalau kami mau ikut campur langsung juga kan tidak enak ya. Karena ada ranah privasi keluarganya, mungkin itu saja. Terima kasih kembali ya Pak Mardan. Ini betul sekali dari sudut tetangga yang kadang-kadang bingung harus mau ngapain ini. Iya, mungkin teriak ya, Betul, piring terbang segala macam kan. Kita nggak tahu itu psikis atau fisik.
Betul. Ya, nah yang menjadi kendala tadi ya, salah satunya kita nggak tahu itu misalnya dia mengganggu fisikisnya atau tidak gitu ya, dan kita juga nggak tahu apakah dia ada ancaman fisik atau tidak. Tapi kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup seperti itu, sebenarnya ya kita nggak harus masuk ke dalam penegakan hukum nih, dalam criminal justice system. Ya. Sebenarnya dalam perlindungan hukum itu sendiri ada lembaga-lembaga pendampingan korban, yang mana dia bukan hanya memberikan bantuan hukum tapi juga bantuan kesehatan, psikologis tadi, dan juga dia melakukan pendampingan. Nah, jadi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Pak Mardan ini adalah upaya pencegahan terlebih dahulu nih. Gimana Bagaimana itu? Kan banyak sebenarnya. Termasuk salah satunya kalau independen itu ada Women Crisis Center kan? WCC ya. Iya, WCC yang Bu Ya. Yeni itu di Waihitam. Ya mungkin Pak Mardan tapi dia di Tanjung Barangan ya. Nah, jadi bisa dilakukan mengadukan. Jadi biar nanti WCC itu dia memberikan pendampingan. Atau kalau di dalam pemerintahan nih misalnya susah nih cari yang lembaga independen. Jadi ada lembaga pemerintah. Ya. Jadi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya itu kan ada untuk melaporkan. Ada di line 129. Nah, atau juga misalnya kalau misalnya mau masuk ke dalam penegakan hukum ya di kepolisian itu ada unit perlindungan perempuan dan anak. Ya, atau ada juga misalnya di mana nih di LPSK misalnya dia menjadi korban kan, dia minta di rumah aman. Jadi kalau korban itu dia merasakan ada ancaman dan dia tidak ada tempat aman, bisa mengajukan adanya rumah aman. Nah, kalau ditanya tadi Pak Mardan, saya mesti ngapain ini sebagai tetangga? Iya. Nah, jadi ya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kewajiban dari penegak hukum. Iya. Bukan hanya polisi, jaksa, hakim, itu ada di dalam undang-undangnya bahkan. Jadi keluarga juga dan masyarakat dan lembaga sosial. Nah, jadi Pak Mardan ini Pak Mardan ini bisa tadi pertama adalah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu. Karena membiarkan suatu tindak pidana itu akan menimbulkan tindak pidana. Betul. Ya, jadi tindak pidana itu bisa komisionis ataupun omisionis. Jadi dia membiarkan, jadi dia tapi dia sebenarnya punya kuasa untuk melakukan pencegahan. Pak Mardan sebenarnya juga bisa terkategori melakukan tindak pidana secara pasif. Pembiaran. Dan itu merupakan salah satu tindak pidana. Jadi Pak Mardan harus ada upaya pencegahan terlebih dahulu. Kalaupun sudah dicegah, misalnya orang tuanya ini dia melawan dan sebagainya, bisa mengadukan kepada dinas-dinas terkait tadi. Kalau di Pemprov itu ada, di Pemkot juga ada. Kalau di independen itu ada WCC dan juga Komnas Perempuan dan Anak. Mungkin lebih mungkin kalau ingin bertanya dengan anak, saya yakin sebagai anak rata-rata tidak akan menjawab. Takut. Betul. Oleh karena itu, anak dalam sistem peradilan pidana anak itu kan diatur secara khusus nih, beda dengan sistem peradilan pidana dewasa. Oleh karena itu anak juga harus mendapatkan pendampingan. Jadi ada pendamping masyarakat, ada bantuan hukum ya, dilindungi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban dan sebagainya. Jadi anak itu agak mustahil ya. Jadi anak itu ditanya yang biasa aja pasti nggak jawab. Pasti nggak akan jawab. Apalagi yang luar biasa yang memang mengakibatkan psikisnya terluka. Apakah akan lebih baik kalau misalkan Pak Mardan seperti ini ya Bu Nisa ya, pada saat kejadian langsung mendatangi untuk menanyakan kejadian apa sebenarnya? Ya, bisa betul. Kalau misalnya dia bilang keluarganya bilang ini bukan masalah kamu, ingat balik lagi kepada tadi, domestic violence is not private problem. Ini masalah negara. Jadi di sini ada perpanjangan tangan negara melalui keluarga, penegak hukum dan juga lembaga sosial. Kita juga warga sekitar ya. Iya betul. Masyarakat punya peran untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban. Oke. Jadi akan lebih baik ini Pak Mardan kalau misalkan pada saat terjadi kejadian akan didatangi dulu ya. Karena mungkin Pak Mardan juga ragu-ragu dan bingung ini mesti lapor kemana kan. Iya, takutnya dia bukan fisikis, mungkin anaknya main-main di rumah kan nggak tahu kan kita kan. Karena tipikal ada beberapa anak-anak yang kalau bukan tantrum mungkin ya, mungkin kalau misalkan yang kalau menangis sepertinya yang apalagi kalau di bawah 2 tahun itu kan gitu ya. Betul. Kita sering salah sangka kan. Salah sangka. Daripada salah menduga-duga, lebih baik seperti itu. Langsung didatangi pada saat kejadian ya. Iya. Pak Mardan semoga tercerahkan juga. Ini masih ada pertanyaan loh Mas. Ternyata memang banyak fenomena gunung es betul. Tapi mudah-mudahan bukan berarti ini banyak KDRT ya. Saya harap demikian. Saya harap ya. Kita harapkan ini sebenarnya juga sebagai edukasi kita agar bagaimana untuk kedepannya, karena hal seperti ini kadang-kadang tidak terduga. Banyak sekali kejadian yang sekarang mungkin dilihat di media sosial ya Bu Nisa, terlihat harmonis, terlihat tahu-tahu sudah KDRT. ditemukan di kebun. Ya Allah. Yang baru-baru ini terlihat romantis di media sosial dan ini adalah orang Indonesia. Oh iya ya, benar, gitu. di Instagram ya. Betul sekali, terlihat benar, romantis,
sepasang suami istri ternyata yang harus berakhir tragis gitu Iya, kan. Cukup banyak juga seperti Iya, itu. iya. Nah, ini juga izin bertanya, nama saya Ponita. Izin bertanya bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahkan korban KDRT yang berani untuk angkat bicara. Karena seperti yang kita tahu bahwa tidak sedikit dari korban KDRT ini merasa takut untuk angkat bicara. Mungkin salah satu alasannya ialah karena takut disalahkan. Terima kasih. Ini kebanyakan wanita ya, Iya. yang malah disalahkan balik gitu. Iya betul Mas. Jadi gini Mas, jadi kalau mengedukasi itu kan salah satu upaya pencegahan ya. Jadi bisa melalui dinas terkait, bisa juga melalui tadi ya penyuluhan oleh akademisi dan sebagainya, atau kegiatan kita pada hari ini. Ya, Jadi kan mengedukasi bahwa jangan sama sekali victim blaming. Banyak sekali di masyarakat ini victim blaming. Gak usah kita jauh-jauh research ya. Kalau kita lihat Instagram, itu ada korban kekerasan seksual. Yang dipublish mukanya itu adalah korbannya, itu miris sekali. Iya. Kalian itu dia dilindungi oleh undang-undang. Korban itu kan dia privasinya dilindungi. betul. Atau misalnya kita lihat nih di kolom turun sedikit ya dari yang sudah dilihat profilnya, dia disalah-salahkan misalnya kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa pakai baju seperti ini? Tidak ada asap, tidak ada api, pasti selalu balik ke situ lagi. Padahal yang Ya, salah itu betul. adalah pelaku. Sama kayak KDRT. Yang disalahkan istri, kenapa tidak menjadi istri yang penurut? Bukan berarti saya setuju ya, misalnya istri itu Ya. harus melawan, bukan. Karena kita ada budaya Indonesia, Betul. ada agama kita ya yang mengatur seperti itu. Tapi tidak berarti budaya-budaya negatif ya, ada beberapa budaya-budaya negatif di Indonesia terutama yang berpikiran bahwa perempuan itu bukan hanya wajib ya, jadi berhak untuk miris sekali, berhak untuk disiksa. Jadi kalau dia salah itu boleh disiksa dan itu bukan KDRT. Jadi melalui edukasi, jadi edukasi sebenarnya sudah dilakukan pasti oleh pemerintah. Tapi kita harus mengubah stigma masyarakat. Yang salah itu bukan korbannya, tapi yang salah itu adalah pelakunya. Patriarki kah, Mbak Nisa? Saya takut ngomongnya kan di beberapa media pun patriarki itu kan menjadi salah satu pro dan kontra ya. Iya, betul. Tapi patriarki dalam artian negatif itu bisa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Contoh, kalau misalnya istri tidak enak makanannya ya, laki-laki itu berhak. Jadi berhak dia itu berhak untuk menyiksa, bahkan dalam konteks yang ini wajib untuk menyiksa. Itu kan miris sekali. Misal ini contohnya, ini contoh ya. Nah, jadi yang seperti itu yang harus diedukasi dari masyarakat. Dan yang perlu diingat adalah masyarakat itu berhak dan wajib untuk melakukan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum mustahil hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum, tapi juga masyarakat di sini punya hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum agar mata rantai dari kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terputus. Karena mustahil kalau cuma kita mengandalkan polisi, jaksa, hakim, karena Betul. banyak sekali tindak pidana yang terjadi. Daripada kita menanggulangi atau memberantas atau mengobati, lebih baik kita mencegah. Pencegahan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga oleh sama Mbak Ponita ya, yang ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Boleh, misalnya dia mahasiswa nih, ya, boleh nanti di dalam dia nongkrong sama teman-temannya, oh boleh KDRT itu nggak boleh, misalnya gitu ya, mukul anak itu nggak boleh, gitu kan? Dari hal yang paling kecil, jadi sesuatu langkah yang besar itu kan dimulai dari langkah yang kecil-kecil dulu, Oke. gitu, baru nanti yang besar. Termasuk juga mungkin dari mengedukasinya dengan memberikan pendampingan ya, walaupun istilahnya kita bukan bagian anggota dari penegak hukum ataupun juga volunteer dari kekerasan rumah tangga itu sendiri ya. Lembaga sosial, karena pendampingan itu bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah psikologis, bisa didampingi dan juga kesehatan. Itu juga salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat itu ya Mbak Ponita ya. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Oh, iya. Baik, ini hukuman apa yang didapat apabila terbukti melakukan KDRT? Oke, baik ya. Jadi KDRT itu merupakan tindak pidana, itu jelas ya, karena ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi hukumannya itu apa? Berupa penjara, ya. Ada yang minimal, ada yang dari 3 bulan, ya, itu misalnya kekerasan fisik dan psikis yang memang ringan, sampai yang paling berat itu adalah kekerasan seksual yang sampai dia mengganggu alat reproduksi, mengganggu aktivitas ya, yang berakibat fatal. Itu ancaman pidananya sampai 20 tahun penjara. Dan bahkan ada dendanya, walaupun dendanya tidak sebesar misalnya kita bicara tentang tindak pidana korupsi. Nah, tapi juga ada sanksi yang bisa dijatuhkan. Bukan hanya pidana penjara tapi juga pidana denda. Di beberapa pasal juga dijelaskan ada pidana tambahan kepada pelaku, misalnya mengikuti konseling dan sebagainya itu. Jadi itu adalah sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam yang paling kecil ada pelantaran rumah tangga, ada yang cuma 4 bulan. Oke. Tapi ada juga yang dalam ruang lingkup yang besar ada sampai 15 tahun kalau dia menimbulkan kematian, kalau kekerasan seksual bahkan sampai 20 tahun. Seperti itu ya. Ya, dan itu berat. 20 tahun maksimal. Maksimal. Tapi dia nggak merumuskan pidana mati ya. Oke. Kecuali mungkin sudah direncanakan dan berakhir dengan kematian, itu Iya, sangat-sangat mungkin itu sekali. mungkin dia bisa nanti diyuntukkan lagi dengan pasal-pasal lain, misalnya pembunuhan berencana dan sebagainya. Itu kompleks mungkin ya. Kompleks ya. Karena orang sehat nggak mungkin sampai sejauh itu. Iya betul. Tapi kan yang baru-baru ini kan sampai Betul mati ya, sekali. meninggal dunia. Ini mungkin makanya ada harus ada pengecekan kejiwaan deh sampai Iya, sedalam benar. itu ya Mbak Iya, Manisa ya. Karena pelaku itu biasanya pasti terganggu jiwanya. Betul. Dan bagaimana ini Mbak Nisa dari status ekonomi sendiri, apakah mempengaruhi dari KDRT Oke. itu? Baik. Jadi memang saya lihat dari research beberapa jurnal ya. Aha, Di Kementerian PPPA itu kan dijelaskan bahwa faktor utamanya itu ekonomi. Ya. Walaupun itu belum tentu hanya itu. ya. Nah, bahwa ekonomi itu mempengaruhi, iya. Tapi kalau kita lihat lagi, pendidikan, ekonomi itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau kita lihat, artis pun banyak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya ya. Iya, bahkan Ya. orang yang lebih ekonominya jauh lebih dari yang ini banyak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi banyak kalau kita bicara tentang faktor kriminogen dalam hukum pidana, dalam kriminologi ya. Itu banyak, seperti misalnya adanya peniruan, asosiasi diferensial. Jadi anak itu melihat ayahnya memukul ibunya. Jadi psikisnya terganggu nih. Dia menormalisasikan, merasionalisasikan bahwa itu tindak pidana yang biasa aja, tindakan biasa aja. Jadi diulangi. Walaupun banyak faktor lainnya, termasuk jadi budaya patriarki juga ya. Jadi misalnya ada anggapan kalau perempuan itu selalu lemah. Nah, ada juga ini kan ketimpangan relasi kuasa itu pada kekerasan seksual antara pelaku Iya. dan korban. Itu biasanya dia cukup gap kuasa, kekuatannya itu jauh, sehingga korban takut melapor, pasrah dan sebagainya. Itu Mas, bukan hanya ekonomi. Walaupun di berbagai research faktor ekonomi itu adalah yang paling mendominasi. Mendominasi tapi bukan alasan utama. Bukan alasan utama. Karena banyak juga ekonomi pas-pasan tapi mereka harmonis kok. Harmonis. Jadi Banyak psikologis sekali. itu sebenarnya yang lebih tepat ya. Betul. Adanya peniruan. Jadi kurang lebih kalau untuk pemicu awal biasanya dari KDRT ini apa sebenarnya Mbak Nisa? Iya. Jadi KDRT ini kan kompleks ya. Ah. Kompleks. Dia ada kejahatan tapi di dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, dari pertengkaran, dari ekonomi, ya. Tapi kalau menurut beberapa penelitian, anggapan-anggapan budaya di beberapa daerah yang memang mengutamakan satu pihak di antara pihak lain, itu yang menyebabkan paling utama. Ya, bahwa kalau kekerasan fisik itu bisa jadi ekonomi tadi ya, tapi kalau Ya. kekerasan psikis belum tentu. Misalnya yang penghinaan terhadap korban yang memang lebih lemah tadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi banyak sebenarnya kompleks, kalau diteliti lagi banyak penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga. Tapi salah satunya ekonomi, pendidikan, dan juga banyak lainnya. Oke, jadi memang ada hal-hal yang istilahnya kekerasan KDRT ini walaupun namanya tetap kekerasan psikis dan juga fisik, ada hal-hal yang akan diteruskan di proses untuk diadu, untuk dilaporkan, kemudian untuk ditindaklanjuti, ada juga yang bisa berakhir dengan damai, tergantung juga case-nya ya Mbak Iya, Nisa ya. tergantung case-nya. Oke. Jadi kira-kira mungkin takutnya di sini loh, ada orang beberapa mungkin sudah dapat kekerasan yang sangat luar biasa, fisik dan juga psikis. Ingin melapor bukan karena takut, tapi tadi pertama karena memikirkan anak-anak, karena Iya. suaminya ataupun istrinya akan mendapatkan hukuman dari tindak pidana tadi, Iya, penjara. iya. Nah itu apakah yang menjadi salah satu ketakutan orang untuk melapor? Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak kendala dalam penegakan hukum. Salah satunya benar kata Mas tadi. Ya. Jadi takut, istrinya takut nanti itu aib keluarga. Karena belum banyak masyarakat Indonesia yang tercerahkan bahwa KDRT itu bukan hanya masalah keluarga. Nah, jadi salah satunya tadi ya. Nah, atau ketakutan tadi kalau istrinya melapor atau suaminya melapor ya, bukan hanya aib keluarga, itu akan berulang lagi nih KDRT-nya. Sudah diterima pelaporannya, dia pulang lagi ke rumah. Ya karena uniknya kan tadi KDRT di dalam rumah tangga kan. Dia akan mendapatkan siksaan lagi, mungkin yang lebih berat lagi, yang Tapi masih berujung butuh kematian. ya. Ya masih butuh karena kita tadi ketergantungan ekonomi. Nah, itu yang sulit. Nah, kendala lainnya kenapa dia takut melapor? Karena tadi sulitnya pembuktian. Takutnya nanti dia melapor, kurangnya alat bukti ya di dalam hukum pidana, belum lagi dia harus menguak yang seharusnya
itu kan menjadi trauma dia ya. Nah, jadinya bukan hanya ditolak ya, nanti berbalik menyerang dia gitu kan. Jadi laporan palsu dan sebagainya. Itu yang Belum lagi pandangan masyarakat yang malah stigma dibalik masyarakat, disalahkan seperti yang disampaikan Mbak Ponita tadi ya. Iya, Kita banyak. yang salah, Kita yang salah, kita yang kita disalahkan. juga yang disalahkan. Itu Iya, berat sekali iya, ya berat mungkin. sekali. Jadi memang dia perlu mendapatkan pendampingan psikologis. Oke, walaupun istilahnya lebih banyak wanita tapi tidak menutup Tidak menutup kemungkinan kemungkinan. Anak, pria dan iya, anak. anak. Pria banyak sekarang ya, So, miris juga. apakah karena kemajuan zaman juga ada pengaruh juga Bukan karena sebenarnya? kesetaraan gender tapi ya. Kalau dengan kondisi-kondisi sekarang ini, bagaimana untuk kedepannya dengan laporan-laporan dan juga kepemahaman masyarakat terhadap kekerasan rumah tangga ini, saya yakin dengan banyaknya informasi yang hadir akan semakin sadar ya. Kira-kira bagaimana untuk kesadaran masyarakat sendiri terhadap pentingnya harus tahu KDRT ini, Mbak Nisa? Ya, jadi masyarakat itu bukan hanya tahu ya, karena banyak yang tahu tapi tidak peduli. Itu yang takutnya. Karena KDRT itu kan sebenarnya undang-undangnya sudah lama tuh 2004. Nah, jadi kepedulian kita itu bisa memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Itu. Jadi break your silence ya. Dare to speak. Jangan takut ngomong, terutama kalau kamu sebagai korban atau kamu sebagai saksi, itu dilindungi kok secara hukum. Saksi dilindungi dalam hukum. Takutnya nanti diancam segala macam, enggak, itu dilindungi. Ada shelternya ya. Ada shelter, ada rumah aman ya. Rumah aman itu bisa diajukan. Apalagi kalau pada korban KDRT itu biasanya disetujui karena kan dia nggak ada tempat lain selain rumahnya. Jadi mulailah peduli, mulai dari diri sendiri. Karena kenapa KDRT ini adalah masalah yang fundamental atau krusial? Karena dia merupakan tonggak awal dari peradaban. Bagaimana negara akan baik kalau rumah tangganya saja sudah ada tindak pidana di sana? Sedangkan tindak pidana itu kan kalau kita banyak penelitian bisa dicegah mulai dari lingkungan paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Bagaimana terjadi anaknya melihat ibunya yang disiksa, ayahnya disiksa, bukan tidak mungkin itu akan membuat dia menjadi kriminal yang selanjutnya. Nah, jadi mulai dari sekarang masalah KDRT itu bukan lagi masalah rumah tangga, tapi juga masalah negara dan masalah kita semua. Oke, kalau untuk peran pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait bagaimana untuk sampai sekarang ini, Mbak Nisa? Perannya ya. Aha. Jadi sebenarnya kita sebelum dari Indonesia nih, sebenarnya sudah ada International Convention on Elimination ya, all forms ya discrimination of women ya, against women. Jadi ada CEDAW. Yeah. CEDAW itu dia melindungi hak-hak perempuan dan anak. Nah, turun lagi ke pemerintah. Pemerintah di sini gimana sih? Negara di sini harus hadir. Negara harus hadir dengan apa? Dengan kebijakannya, yaitu dengan undang-undang, ada perlindungan saksi dan korban, undang-undang PKDRT atau di dalam KUHP dan sebagainya, atau juga dengan penegak hukumnya. Ya, tapi bukan hanya penegak hukum kalau dalam KDRT, tapi juga tadi lembaga-lembaga sosial terkait. Jadi apakah negara di sini sudah hadir? Jelas hadir. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin banyak terkendala, ya. Undang-undangnya sudah ada, penegak hukumnya sudah ada, lembaga pendampingannya sudah ada juga. Jadi kalau misalnya pendampingan biasanya di Kementerian PPPA atau di pemprov terkait. Atau di kepolisian ada unit PPA. Itu bisa dilaporkan di situ. Atau ada lembaga independen. WCC, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Sudah cukup lengkap sebenarnya, sangat Mbak. Lengkap, ini bahkan urusan penyelesaian secara hukum dan undang-undangnya sebenarnya sudah bagus ya, Mbak. Sudah sangat baik. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan hukum tidak cukup dengan undang-undang saja. Ada legal culture tadi. Kultur masyarakat kayak mana? Gimana nih gitu ya. Ada legal substance, ya, ada legal structure. Ada oknum-oknum tertentu yang mungkin dia belum melek ya dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa mempengaruhi hal tersebut penegakan ya. hukum. Ada yang sudah tahu tapi tutup mata tadi seperti tadi ya. Iya, tutup mata. Karena di Indonesia jujur ya, jadi hukum pidana itu bukan hanya berpatokan pada dader serafreh, bukan hanya pada perbuatan dan orang, tapi juga memperhatikan victim. Buktinya ada di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ya 31 2014 dan sebagainya. Ada restitusi bahkan, walaupun ini yang kekurangan satu. Ini mungkin ada sedikit kekurangan ya, mungkin mungkin didengar oleh pemerintah pusat, bahwa restitusi itu adalah mengembalikan kerugian kepada korban. Masalahnya di dalam undang-undang PKDRT ini belum ada. Walaupun itu bisa diupayakan, tapi dengan persetujuan LPSK. Beda dengan tindak pidana lain. Kayak misalnya pelanggaran HAM, itu sudah ada, pelanggaran HAM berat segala macam itu sudah ada restitusi. Tapi untuk kekerasan dalam rumah tangga itu belum ada. Tapi dalam prakteknya hakim bisa menjatuhkan adanya restitusi. Jadi ada kalau nggak salah di Magelang itu menjatuhkan restitusi. Karena dimungkinkan kalau disetujui diajukan oleh LPSK dan disetujui oleh hakim.
Tapi akan lebih baik lagi kalau itu disahkan betul-betul masuk ke dalam Iya, undang-undang di dalam tadi ya. undang-undang. Betul. Oke. Jadi dia lebih kuat Lebih instrumen kuat, hukum. betul. Baik, Mbak Nisa, udah di penghujung kebersamaan. Ini menarik sekali ya sebenarnya, karena KDRT ini sebenarnya bukan hanya saat ini saja, ini sudah istilahnya budaya manusia sejak awal ya. Sejak lahir dunia. Ah, Sejak sejak lahir, sejak zaman kapan ini selalu Iya, ada. selalu ada. Bahkan di teknologi modern ini masih kita sering sekali mendengar budaya patriarki. Iya, Dan benar. ini juga menjadi cikal bakal dari KDRT yang tanpa kita KDRT. sadari ya. Iya, benar. Baik, nah sebagai penutup kira-kira apa yang disampaikan Ibu Nis ya? Oke. Jadi yang mau saya sampaikan Iya. ya, di sini instrumen hukum internasional, nasional itu sudah sangat ada ya. Jadi tinggal kita masyarakat ya lebih peduli dan juga mengupayakan. Jadi tolong upaya kita adalah dengan memutuskan mata rantai kekerasan dalam rumah tangga. Itulah yang terbaik. Jadi ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya hukum pidana itu tujuan utamanya bukan hanya penanggulangan terhadap tindak pidana, tapi yang lebih baik adalah dengan pencegahan supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Jadi daripada dia menanggulangi, lebih baik dia mencegah. Dan KDRT itu dilindungi. Jadi korban-korban KDRT itu dilindungi. Jadi silahkan jangan takut untuk melapor ya. Pasti akan didampingi. Jadi pendampingannya bukan hanya dalam bantuan hukum, tapi juga perlindungan psikologis dan juga kesehatan. Jadi jangan takut melapor, silakan penuhi hak Anda dan juga kalian dilindungi menurut hukum Indonesia, hukum positif Indonesia. Oke, dan juga sebelum melapor mungkin akan lihat dulu dampak kedepannya seperti apa. Iya. Kalau memang perlu dan memang memiliki dampak yang negatif, ya Anda sudah tahu jawabannya seperti apa kan gitu ya. Iya. Oke, Mbak Nisa terima kasih banyak. Saya Sama-sama. belajar sama dosen siang ini langsung. Sama-sama Mas Haris. Saya juga banyak belajar dari Mas Haris. Oh enggak, saya perlu belajar ini kurang. Ternyata ini menarik sekali kalau diteliti lebih dalam ya. Sama saya juga baru tersadar apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi. Oke, semoga bisa berjumpa kembali Mbak Nisa untuk topik-topik yang lainnya ya, untuk obrolan pengaruh setamaan gender. Karena hal seperti ini yang kadang-kadang bicara mengenai gender rasanya nggak habis-habis Mbak Nggak Nisa. akan habis. Nggak Pasti bisa. akan debatable juga. Ada aja ya. pokoknya ya. Itu. Terus sekali lagi terima kasih, sukses selalu, salam untuk rekan-rekan Ibu Nisa. Baik pendengar, obrolan kita dialog siang ini pengaruh utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kita cukupkan dulu, terima kasih banyak untuk bersamaannya. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan ikuti ragam informasi dari dalam dan juga luar negeri yang akan hadir dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.